Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman, hari ini selaku moderator dari komunitas Traveler Compassionate Zoom yang ditajuk Kotika Talk ke-178 pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2024. Sudah hadir di studio narasumber kita pertama ada Mbak Indria Salim, yang kedua ada Mbak Palupi Mustajab, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ada Yose yang ada di Yogyakarta, Ikhwanul yang ada di Aceh, Sumatera, termasuk Mbak Siti Asia yang ada di Bonn, Jerman menuju ke Cologne, Jerman juga ya. Senang sekali bahwa hari ini kita sudah bertemu karena kita akan mengobrol soal perjalanan kita kemarin hari Minggu. Nggak kerasa besok Minggu tuh udah 1 minggu. Perasaan baru kemarin deh jalan-jalan ya. Nah, kita itu komunitas Travel Kompasiana sudah Iya, mengajak teman-teman Kompasianer untuk jalan-jalan ke BAS atau Boulevard Alam Sutra di Tangerang. Wisata lokal yang ternyata keren banget, kulinernya juga jos. Sampai saya, aduh kenyang banget, padahal cuma minum ya. Dan tempatnya juga keren, Instagramable dan termasuk terkenal juga di sekitar Tangerang dan tentu saja di media sosial karena bangunannya luar biasa unik, meniru apa yang ada di New York Boulevard di sana di Amerika. Baik, sebelum kita ke narasumber, aku ingin menceritakan siapa sih Mbak Indria Salim ini. Jadi Kompasianer sejak 2014-an, lahir di Solo, Wong Solo. Ya, jadi ini suka fotografi, suka kuliner, suka traveling, dan pernah mengunjungi Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, India, Australia, dan di Indonesia sudah ke Makassar, Medan, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Pernah bekerja sebagai PR di 1 organisasi regional dan 3 organisasi internasional sambil mengajar di 2 sekolah tinggi, pariwisata, dan bahasa. Mulai freelancing menerjemahkan dan editing sejak tahun 2011, kini lebih banyak selaku freelancing untuk copywriting dan micro influencer. Aduh, banyak sekali pengalamannya. Jadi aku sendiri udah kenal lama ya dengan Mbak Indria. Jadi waktu itu ada kegiatan di sana di Palmerah ya, terus kita ketemuan dan setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya ketemu lagi di BAS. Aduh, seneng banget. Jadi meskipun jauh akhirnya dideketin. Langsung saja kita akan menyapa Mbak Indria yang ada di Jakarta. Selamat sore Mbak Indria, gimana kabarnya nih? baik. Lagi acara apa nih? Maksudnya kesibukan apa nih Mbak yang akhir-akhir ini sedang repot-repotnya tadi kan dibilangin sebagai influencer, sebagai penerjemah, sebagai freelancing. Apa nih kegiatannya? Eee, Tugas itu ya, influencer, Mhm, mhm. kewajiban gitu, dan beberapa yang lain. Oke, kita kan ketemuan minggu yang lalu tuh hari Minggu. Tanggal 2 ya. Nah, kita ketemuan di BAS. Kok bisa sih ikut BAS ini tripnya sama Koteka? Mungkin cerita awal-awalnya gitu. Mungkin dari mulai bacanya, mulai daftarnya, atau ribet-ribetnya sebelum datang nih. Beberapa saat akhir-akhir ini kan, Kompasiana lumayan banyak event ya. Saya selalu nggak ikut, kali ini saya kepo ya. Pas kepo, saya tengok komunitas Koteka muncul, Broadway muncul, Mbak Gana. Iya, cuma 10 pasrah. Terus agak ragu karena cuma 10, saya nggak pernah ikut Zoom, ya udahlah pokoknya daftar dulu, nanti, dimasukkan dalam daftar itu urusan lain ya. Terus, "Bapak Lupi ini siapa ya?" Terus saya pikir beliau pengusaha yang di luar Kompasiana adalah sponsor dari pihak Alam Sutra, saya pikir ya. Hmm. Bayangannya pokoknya ini interaksi antara Kompasyaner, Koteka, dan pihak Alam Sutra yang adalah Mbak Palupi, begitu bayangan saya. Begitu ya. Iya, seperti Oke, itu, baik. iya. Terus saya dikira bapak-bapak sama beliau.
Saya sengaja diem aja, pasrah juga, udah sering seperti itu. Jadi it's Sering. okay, yang penting nanti ketemu seru, begitu. Oh, Akhirnya pas, kurang 1 hari sepertinya kok belum ada tanda-tanda, mungkin saya nggak termasuk ya. Saya tengok lagi siapa yang daftar, oh hanya 11. Oh ini, akhirnya saya dapat pemberitahuan, senang, itu. Dan sebenarnya Alam Sutera itu, tidak terlalu asing bagi saya, mhm. ya tempat main sedikit-sedikit, tapi saya tidak pernah mampir di Broadway. Saya tidak tahu bahwa di sebalik Fever Place itu ada Broadway. Nah, kan Jadi barusan update kemarin ya. itu ya. Oke. Iya betul. Nah, setelah ke sana ini kan sudah daftar, kemudian diterima, kemudian datang, kumpul dengan teman-teman, ketemuan, duh repot banget sampai ke sini-sini karena mungkin transportasinya agak beda ya. Dari rumah, ini pakai transportasi umum, pribadi atau bagaimana? Susah nggak sih kalau orang-orang yang pengen datang ke BAS di sekitar-sekitaran gitu? Iya, sebelumnya saya, mengucapkan salam kenal buat yang baru pertama kali ketemu di sini atau di artikel-artikel kita di Kompasiana, Pak Ivanul dan mungkin ada lagi yang lain, semoga sehat dan bahagia. Jadi tadi soal transportasi ya, Betul, betul. saya kemana-mana pakai public transportation. Mhm, mhm. Jadi saya naik, apa, Gojek menuju ke Transjakarta halte, dari sana kira-kira 1,5 jam sampai di, Alam Sutera. Dan Wow, tepat sekali jauh nggak pukul satu 10 jam? saya sudah di sana cuma agak-agak muter. Jadi Oh, tidak langsung dari pintu utama, saya masuk kayak jalan sempit begitu, mungkin salah paham dengan petunjuk dari satpam. hmm, Jadi dari, sudah melewati apa itu, eee, Starbucks ya, dari Starbucks itu saya pikir langsung, sampai, tapi kok ada gang kecil, saya masuk gang kecil. hmm, Terus ada beberapa papan nama Broadway, ini yang mana? Saya takutnya semakin menjauh begitu ya. mhm, Tanya lagi, akhirnya ketemu, Mbak Gana dan kawan-kawan di tempat, tiket drop itu, mhm, mhm. tiket box ya. Oke, baik. Nah, berarti memang termasuk belum ini ya. Tadi kan dari Gojek terus ke Transjakarta. Ini butuh waktu 1,5 jam. Ternyata jauh Iya banget. betul, Ini karena macet atau karena jalannya muter gitu untuk transportasi umum atau bagaimana ini? 1 macet, 2 muter. Jadi Ah, dari Kebonjeruk berbalik arah ke Alam Sutera. oke, oke. Mhm. Sebetulnya kalau mungkin dengan kendaraan pribadi mungkin 1/2 jam sudah sampai. 1,5 jam Ya sudah. suka duka Ya, naik nanti transport kita tanya umum. Mbak Palupi yang pakai transportasi pribadi. Oke, ketika di BAS tadi jalan-jalan dengan kita, menurut kamu objek wisata lokal ini gimana sih? Dari gambaran awal, gambarannya ini benar-benar sama dengan realita atau bagaimana? Atau mungkin lebih bagus atau bagaimana? Kamu belum pernah ya, terus tiba-tiba ke sana, wah ini ada nih gitu. Mbak Palupi atau Eh, saya? Mbak Palupi nanti aja. Mungkin ini Mbak Indria Oh, dulu, baru nanti Mbak Palupi. oh iya iya. Mmm, Tadi pertanyaannya apa ya? Ketika Apakah datang, seperti tadi di kan belum pernah ke BAS, meskipun nggak asli betul ya ya. BAS, tapi baru pertama kali kemarin tuh jalan dari ujung satu ke ujung lainnya di Boulevard, tuh bagus banget. Atau bagaimana menurut Mbak Indria, gambaran awalnya dan Iya, realita? membuat, apa ya, excitement. Mhm, Jadi kita punya ekspektasi tentang Broadway yang di New York seperti yang digambarkan di cerita-cerita dan banyak, berita ya, mhm, lumayan lumayan tidak kecewa. oke. Cuma, saya tidak mengira bahwa areanya seterbatas itu. Saya pikir agak lebih luas lagi, ternyata dengan jalan beberapa menit saja sudah sampai ke ujung, dari ujung ke ujung, gitu. Itu Hmm, soal area ya, tapi soal apa yang bisa dieksplor di situ, mungkin bisa 3 4 jam baru selesai kalau kita mau lebih hmm. menikmati, Itu ya, lebih kita kemarin cuma sampai jam dua detail. belas ya, habis itu belanja ya. Oke, Betul, kemudian kita dibagi. kan makan di tea house ya, di Tiam atau di mana tuh. Nah,
kuliner apa yang dicicipi di sana dan mengapa memilih itu dan rasanya bagaimana? Bisa diceritakan? Saya sebenarnya soal kuliner itu, lebih bersifat spontan, Oke. kepo, kemudian suasana, dan saat itu kan kita sudah sempat berhenti di beberapa spot ya. Mm-mm, Yang pertama adalah, Gelato, mm-mm, mm-mm, Capitano Gelato. Sebenarnya enak, cuma saya juga pernah di lain tempat di Lipo Mall. Jadi, saya tidak terlalu kepo. mm-mm, Tapi sebenarnya it's okay, cuma teman-teman mungkin ada yang belum sempat makan pagi, padahal rumahnya jauh. mm-mm, mm-mm. Misalnya Kang Bugik yang Ah, dari yang jauh Bogor, ukur ya. ya Oh, mungkin jauh belum sempat. amat. Betul, iya. Jadi saya mikir mungkin ada teman-teman yang ingin makan agak-agak besar. Tepat gitu ya. Jadi, ya kita kemudian berunding, bergerak lagi, kemudian kopi atau teh, apa yang segar-segar, tapi Mm-mm, nggak ada makanan, bergerak lagi, berunding lagi. Rasanya, kita musyawarah dan mufakatnya itu sangat bagus, mm-mm, mm-mm. begitu. Oke. Jadi, ketemulah di Kopitiam yang sebenarnya saya juga udah, familiar Iya. dengan menu-menunya. Ini Jadi, makan apa nih? ternyata, waktu itu saya memilih Kwetiau Pinang. Tiapin. Oke, kita penang. Iya, Rasanya bagaimana? betul. Enak? Seperti khas, Kopitiam, ya Penang. enak, ya Wow. dan mengenyangkan, ya worth it, Oke, baik. sesuai dengan bekal. Nah, tadi kan sempat lumayan puas lah dengan jalan-jalan di BAS yang aku sendiri juga bilang, aku kira panjang banget sekeliling kayak desa gitu. Nggak taunya cuman udah dari ujung kiri ke ujung kanan udah selesai. Nah, ini sebentar lah aja mungkin tapi explore ke tempat-tempat dimasuk keluarnya mungkin itu akan membawa kita tuh jadi punya banyak waktu. Maksudnya lama gitu ya. Kayak kita di vintage itu kan berapa jam itu 1 jam paling enggak ya. Berarti kan memang Iya satu tempat memang harus dimasuki isinya apa. Kemudian kita juga explore gitu ya. Kita hanya explore-nya cuma beberapa tempat saja, tidak semuanya. Kemudian menurut kamu apa sih yang perlu diperbaiki dari BAS gitu ya? satu hal itu lumayan, basic ya, Mm-mm. eee, toilet. Oke, toilet ya. Oke. Itu Mbak Palupi bisa nanti cerita sendiri seperti apa, dan saya sebenarnya antara terkejut dan paham, maklum. Maklum ini Indonesia, Ya, tapi tidak begitu maklum ini adalah kawasan alam sutra. mm-mm. Yang ekspektasi saya lebih tinggi dari tempat wisata yang lain di Betul. Jakarta. Karena, apa ya, alam sutra itu, standarnya lumayan tinggi untuk hal-hal seperti itu. Higien, kemudian, lingkungan. Mm-mm. Nah, ini berkaitan dengan, pertanyaan saya sendiri, apa karena ini tempat umum? Oh, Dalam arti pengunjungnya jauh lebih banyak dari sekedar, sebuah mall ya. Jadi ini cakupannya lebih luas. Orang bisa mampir saja untuk ke toilet mm-mm. dan karenanya tidak disediakan tisu, tidak ada Oh, tisu, itu satu. Yang kedua, kondisi kebersihan toiletnya sendiri, mm-mm. saya tidak semata-mata menyalahkan, eee, nggak tahu ya, saya tidak ingin dalam Iya. posisi menyalahkan, cuma ada satu faktor yang di manapun bisa terjadi, bahkan di bandara, bahwa publik pengguna itu tidak semua memiliki kesadaran untuk Nah, menjaga itu dia kebersihan nih. mulai dari diri sendiri. Oh, Itu saja betul. poinnya. Oke, baik. Ini kan jalan-jalan ke BAS, tapi sebenarnya Hidden Gem Jakarta, yang ini juga termasuk Hidden Gem ya, yang orang Jakarta aja belum tentu ke BAS. Nah, mungkin udah lewat, tapi belum jalan-jalan ke sono, belum pernah makan di sono, belum mencicipi kulinernya. Jadi memang seperti itu Hidden Gem yang ada di Jakarta tuh dan sekitarnya banyak banget. Nah, menurut kamu, mana aja sih tempat-tempat yang Hidden Gem Jakarta ini yang suatu hari kita harus rekomendasikan? Kan dibilangin juga Tebet Eco Park ya, kita udah pernah jalan-jalan dengan komunitas traveler Kompasiana, dengan teman-teman Mhm. Kompasiana ke sana. Tapi mungkin ada tempat lain yang mungkin bisa direkomendasikan untuk kita nih. Eee, harus Jakarta atau sekitarnya? Jakarta dan Seperti sekitarnya yang ya, Jabotabek gitu ya. oke, Mm, mm, mm. baik ya. Ini sebatas yang saya dengar saja, belum tentu saya juga sudah pernah ya. Kebetulan ini yang saya pernah itu, pertama adalah Jakarta Utara mungkin ya, PIK, Oke, BIK. Pantai Indah Kapuk yang ada fitur-fitur baru.
Kemudian Ancol yang, mempromosikan Birdland, itu menarik karena berhubungan dengan satwa ya, pasti ada fun-fun dan kelucuan-kelucuan yang menarik. Kemudian juga pasar lama kalau suka kulineran, ngopi, dan, berkunjung ke para ikan-ikan di Sungai Cisadane. Banyak pemancing di sana, Kan ya. pemancing alam. Jadi, Wah, keren. mereka bawa pancingan begitu, Wow. kadang-kadang pakai perahu yang paling jadul, Oh, paling kecil. Nah, itu menarik. menarik ya. Kemudian di sana kalau malam, selalu wisata itu seperti halnya, Broadway, itu Oh, sebetulnya idealnya kita malam hari. malam hari ya. Baik. Minimal sore, ya sore ketika lampu sudah mulai dinyalakan itu, maksimal, khas sekali, Baik. penampilan Oke. maksimal. Sebelum kita ke Mbak Palupi, aku ingin tanya, mengapa sih Mbak Indria ini suka puisi? Kalau lihat Instagram atau media-media sosial lainnya ini Mbak Indria tuh banyak banget yang namanya puisi. Kenapa nih? Romantis. Kan Mbak Indria mungkin bisa menjelaskan mengapa erat dengan yang namanya puisi. Halo, berhenti ya. Silakan Mbak Indria, bisa dijawab mengapa ada Putus-putus hubungannya ya. erat dengan puisi? Kenapa saya suka Iya, aku akan bagikan foto-fotonya. baik, Ya, silahkan. Sembari aku. sebenarnya lebih ukuran kualitas mungkin kualitas Oke, baik. Dan kita sekarang ke Mbak Palupi. Mbak partai yang Palupi. memang Heeh, heeh. atau minggu supaya tidak mengganggu yang masih aktif. Nah, Mbak, sepertinya Mbak Gana masuk lagi atau belum? Nah, jadi mesti sudah. harus pelan-pelan untuk mengajak, membujuk teman-teman. Alhamdulillah kemarin banyak yang ikut, tapi biasanya kita selalu mengatakan untuk 10 orang. Namun kalau lebih, biasanya kita akan ada semacam bukan seleksi ya, tapi karena memang kuotanya 10, jadi ya tentu saja siapa yang aktif itulah yang nanti ada tim, terutama timnya kami bertiga, saya, Mbak Gana, Mbak Siti gitu. Jadi tapi lebih Mbak Gana yang berpengalaman. Nah, ini jadi dari persiapan itu kemarin juga sudah kita bantu searching gimana caranya pergi ke Alam Sutra. Memang tadi pertanyaan sedikit dari Mbak Gana, saya itu juga sama seperti Mbak Indria sudah pernah ke sana, cuma kok ya kelewat ya karena itu seperti macam iklan. Aku pikir daerah ada perumahan-perumahan apa gitu, ternyata di dalamnya memang ada pusat kuliner gitu. Yang sering kita datengin kan yang bisa lihat-lihat ya, ada IKEA, ada apalagi macam-macam lah di situ banyak. Living Nah, World. betul, dan aku juga diberitahu, tapi saya justru menikmati karena saya pikir jauh, Hmm, ternyata dari rumah ternyata dekat, pakai Setia pakai public transport, ah, mobil itu lebih cepat. Ini Mbak Gana udah balik. Tadi mobil. sempat aku isi Mbak Gana, silakan. Ya, silakan. Berarti ini pakai bukan public transportation tapi mobil pribadi. Dan dikatakan Mbak Mobil, Indria tadi ini lebih ya, cepat. Benar nggak nih? ya, Benar ya. betul. Jadi ini public transport tapi mobil pribadi atau apa itu loh yang pakai go-kart, Grab atau Grab car, segalanya. ya. Karena Iya. aku lihat dari rumah ternyata saya pikir lama, saya cuma 20 menit. Jadinya saya bisa bergabung sama teman-teman lain yang kalau pagi itu 20 banyak menit untuk ya. jogging. Jadi dari mulai pagi, terus nanti nah waktunya aku datang 9:15 itu orang sudah mulai ngopi. Ada yang bawa anak-anaknya main-main, ada permainan gitu. Nah, Oke, memang seperti Mbak Indria tadi malam Mbak yang bagus kalau ke sana. Tapi malamnya. kalau Oke. mudah-mudahan nanti diperbaiki public transport yang menuju kawasan Alam Sutra Betul. sehingga tidak. Saya juga melihat seperti Mbak Ajeng itu juga agak lama karena Oh ya, jangan transport dari melalui kereta api, dari kereta apinya masih harus naik tuh apa namanya yang go-car, Grab ataukah oh, yang mobil atau motor. Jadi kalau memang bisa ada langsung sampai ke pusatnya, mungkin akan ya lebih lebih banyak senang lagi banyak yang ya. datang. Iya,
Dan lain kali mungkin kuotanya tambah kali ya, kalau kuota udah kaya. Nah, Soalnya kalau bayarin banyak Bismillah, orang, nanti tak saudara keker ya. kaya. Karena memang rencana tiap bulan 1 kali travel. Jadi kalau dihabisin Iya, pas bulan ini, besoknya bulan depan nggak ada lagi gitu kan ya. Jadi memang iya. dipondok gitu. Oke, baik, Mbak. Tadi transportasi udah, kemudian apa exciting udah, karena kan udah sering lewat tapi belum pernah ke sana. Nah, waktu makan di sono ternyata kan memang jelajah kuliner di BAS itu luar biasa bagus karena banyak Betul. tempat-tempat untuk kita ini mencicipi gitu ya. Nah, waktu di Tiam Tiam Cafe ini, Mbak Is that Palupi kopitiam? Kopi Tiam ini mencicipi apa, Mbak? Nah, ini Mbak, sebelum aku jawab ya sekilas saja. Tapi beruntung kita punya Mbak Mila ya, yang sudah Oh pernah. iya, Jadi iya, dia iya, bisa Mbak Yani bercerita ya. Betul, itu betul. nilaian ya. Karena itu konsepnya memang untuk wisata kuliner dan dulunya makanan-makanan ya kan namanya Broadway ya, makanan-makanan barat lah semua. Tapi karena COVID terus akhirnya ya bagus jadi ada percampuran, makanan baratnya masih ada, kafe-kafenya ada, makanan soto Betawinya juga masih ada, termasuk Ya, kopi tiam itu kan ya. menyajikan dari segala menu. Nah, kalau waktu itu karena aku haus banget ya Mbak, aku memilih itu loh, kelapa muda sama orange itu enak sekali. Oh, Sama oke. kalau menu yang Karena aku bayangkan nggak cocok. Aku milih somai, tapi siomay diberikannya kok tidak anu ada ya Mbak, sausnya. yang datangnya dimsum. Aku Sausnya membayangkan kuda pinjam teman. paru. Oke, baik. Jadi Cemai memang ketengan. ya. Oke, baik. Kemudian Mbak, dari tempat ini tadi kan sudah disebutkan bahwa yang harus diperbaiki adalah toilet. Nah, Mbak Mbak Palupi kan memang lama di luar negeri juga ya, sebagai salah satu diplomat yang bekerja di luar negeri. Mungkin kaget kali ya melihat toilet yang kurang bersih, kurang kurang apa terjaga gitu ya, baik dari cleaning service-nya atau dari penggunanya sendiri. Mungkin ada tanggapan lain selain yang sudah Kalau diungkapkan saya melihatnya kok dari pengelola ya Mbak. di pengelola ya. Begini, pengelola. Kalau kalau masyarakat kita, maaf ya, kalau yang datang ke sana biasanya kan tingkat menengah ke atas ya. Kalau karena itu kan termasuk kawasan yang apa banyak banyak kan ya memang kuliner untuk apa ya sonjo bahasa Jawa itu apa ya untuk break anu apa healing Bersang, lah sana. Nah ya bersandang. sore-sore itu Mhm. apa menikmati kopi. Nah itu sepertinya pihak pengelolanya kok tidak melihatnya. Karena aku waktu mau masuk aku cerita sama Mbak mungkin Mbak Indra yang beruntung pas aku masuk mau ini mau aku coba aku pencet kok nggak jalan. Terus aku pindah untungnya yang sebelah bagus. Tapi ada ibu-ibu 2 orang tuh ngomel-ngomel aku jadi ketawa di dalam sendiri. Ternyata dia juga sama mencoba berikan tapi kok nggak jalan. Nah, ini mungkin antara dua ya kesadaran masyarakatnya tadi untuk kebersihan, Kurang yang ya. keduanya tadi ya apa namanya pihak pengelola. Karena sudah mulai agak beberapa dulunya kalau Sabtu Minggu itu ada bayar Mbak. Kalau tidak Betul, salah tiga betul, puluh betul. ribu. Tapi Iya, ya mulai kan gratis ya. akhir-akhir ini sesudah COVID barangkali terus menjadi gratis supaya bisa meningkat lagi yang datang banyak. Oke, jadi ini acara belanja nih. Kemarin belanja apa aja Nah, nih? Coba. Ini yang paling seru nih di jalan seolah-olah seolah di sana ya Mbak ya. Padahal di Tangerang ya Mbak. Betul. Seru Mbak Gana sekali ya. menikmati ya sepertinya saat belanja. Mbak Gana kembali jam berapa itu? Jam 2 di hotel. Ah, ada tambahan itu biaya lagi. Nah, ini waktu dimakan-makan ya. Di Iya, ini Mbak Yani Kopitiam. harusnya juga ya. Nah, ini di Cakep. vintage. Pokoknya keren deh tempatnya sebenarnya ya. Mungkin tapi harus ditingkatkan lagi supaya semakin banyak wisatawan lokal ya. Nggak usah mengharapkan yang luar negeri. Tapi kalau sudah lokalnya apa namanya sudah banyak begitu sebenarnya nggak apa-apa. Oke, ya mungkin ada tambahan lagi. Tadi kan soal toilet tadi ya. Kemudian apa lagi sih yang harus diperbaiki? Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada transport yang langsung ke BAS dari berbagai titik gitu mungkin lebih memudahkan para
wisatawan lokal gitu ya untuk datang setiap akhir pekan atau setiap saat kalau ingin begitu ya. Baik, langsung saja kita ke teman-teman yang ada di studio. Tadi sudah Mbak Indria menceritakan pengalamannya menjadi peserta dari Kotika Trip ke-21 di BAS. Dan ada Mbak Palupi selaku panitia yang sudah menemani teman-teman semuanya. Dan sudah ada Mbak Yana juga yang terima kasih sekali lagi untuk menjadi guide dadaan. Kan saya tanya waktu itu, ada yang pernah ke sini, ya udah deh jadi guide aja dadakan gitu. Karena kita belum pernah ke sono gitu kan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ikhwanul, dari Yose, dari Eka yang ada di Banjarmasin. Aduh keren banget. Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, Jerman ada. Tuh, komplit meskipun kita hanya bertujuh ya. Dan kebetulan hari ini Pak Sutiono sedang ada acara. Ini Mbak Siti ini sedang dalam perjalanan di mobil menuju Kolon. Nah, ini anunya Wah, artisnya ini artis. keren. Nah, ini biasa gitar dan nyanyi Indonesia di sana. Mungkin ada Ivanul Farisa ingin tanya atau Mbak Siti pengen tanya, silakan. Silakan Farisa. Mau tanya tentang ini pasti kamu belum pernah ke sono nih di Jakarta, di Tangerang nih. Deket-deket airport kok. Halo Farisa. Bentar. Suaranya belum dinyalain yo Farisa, sebentar. Nah, sekarang udah ya. Suaranya belum. Udah kedengaran? Masih. Ah, Ya, sekarang udah. sudah. Silakan bertanya. Ya sih, benar sih Mbak Gana, belum pernah ke sana memang. Jadi penasaran juga sih dengan cerita dari Mbak Indria, Tante Indri sama Tante Lutfi tadi gitu. Apalagi terkait soal kulinernya ya, pasti kan Kuliner kulinernya ya. kan pasti beda ya dengan yang ada di Sumatera ataupun di Aceh tempat saya berada sekarang ini gitu. Kalau boleh tahu sih kulinernya itu bedanya di mana ya? Terus harganya gimana gitu? Oke. Silahkan. Mungkin jawab dulu Mbak Indria. Jadi tentang makanan di sono. Ini kan banyak makanan Indonesia, makanan luar negeri gitu ya, yang dari apa namanya, apa sih namanya, yang mereka punya franchise Amerika, gitu ya. Ya itu Western, harganya sendiri sebenarnya Jepang. masih kan katanya itu gelato mahal, misalnya kalau yang kopi tiam boleh lah gitu. Atau mungkin bisa dijelaskan lagi. Eh, tentang mahal atau murah itu relatif, tapi Ya. dengan uang 50.000 kita bisa mendapatkan minuman dan makanan besar dengan Oke. pilihan tertentu, dan itu cukup sangat cukup. Jadi 50.000 cukup. Cukup. Dan Nah, di ukuran Jakarta sekarang di warung Tegal aja 15.000 minimal. nah kan. Jadi relatif terjangkau. Relatif terjangkau ya. Ada tambahan dari Mbak Ya, Palupi? kemudian Mm-mm. Mbak Palupi, ada tambahan tentang makanan atau bedanya gimana dengan yang Aceh? Kita belum pernah ke Aceh. Lain kali mungkin kita harus ke Aceh kali ya bikin trip di Oh, sana. oh, oh, Mbak, harus pergi ke sana. Bagus. Iya, Alhamdulillah aku iya. berkesempatan. Jadi mungkin satu kali nanti apa namanya dibuka ya ayam tangkap, Mas. Yang Mas tak. siapa itu ayam tangkap dibuka di situ. Jadi kalau mau memasak Hmm. ayamnya ditangkap dulu. Saya pikir dulu begitu. Mau Ya di disuguhi Aceh ada ayam sih, ada. tangkap aku Oke, bingung. oke, Iya, baik. jadi sebagai ayam goreng. Mudah-mudahan jadi ada. Ya. Amin. Baik, teman-teman nggak kerasa kita sudah 45 menit, hampir 45 menit untuk ngobrol di Zoom kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita Mbak Indria Salim dan Mbak Palupi Mustajab. Dan teman-teman semua yang ada di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Jerman. Ada Yose, ada Ikhwanul Farisa, ada Eka yang setia, dan Mbak Siti yang tentu saja sedang dalam perjalanan dan ribet banget. Saya Gena Stikman mengucapkan selamat berakhir pekan. Kita masih jumpa lagi besok karena besok kita akan ngobrol tentang Gedong Songo yang pernah aku kunjungi di Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan ruangan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Selamat terima Waalaikumsalam. kasih. menikmati hari Sabtu malam minggu. Bye. Bye. Bermanfaat Bye. obrolan kita hari ini. Salam ke Eka ya, Yose juga, Parisa.
Nggak kerasa nih kita cepet-cepet banget karena gratisan jadinya hanya 40 menit. Sebentar lagi ini Keren, keren. Semangat ya, Gantian semangat. Terima kerja kasih sama atas Mbak semuanya. Siti. IG-nya di-share ya, IG-nya di-share. Ya, nanti Nanti mau di-share. membaca please kan. Oke, Mbak Palupi semuanya. Salam, selamat jalan, Cheers. hati-hati di jalan, Ya, Mbak Mbak. Siti. Mbak Palupi, sampai Di-share jumpa, ya, Mbak Gana, sampai di IG-nya di-share. Ya, baik. iya Salim ya Ya. nanti di-share. Oke, nanti Terima aku tag kasih. ya kalau sudah posting nanti aku tag ke Mbak Indria supaya di ACC supaya Baik. muncul ya. Oke, Ya. baik. Selamat Boleh jalan Mbak pamit. Siti. Selamat. Boleh pamit silahkan Ya. Mbak Indria. Terima Ya, kasih hari pamit. ini.